Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membahas tentang nama-nama Allah. Kali ini kita akan membahas nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu yang Maha Pemalu. Yang Maha Malu ya. Ya, jadi Al-Hayyu diambil dari kata Al-Haya. Al-Haya yang artinya malu ya. Nah, tentunya nanti akan kita bahas bahwasanya meskipun namanya sama, sifat Allah dan sifat manusia memiliki sama-sama sifat malu, tetapi tentu berbeda antara sifat malunya Allah dengan sifat malunya manusia. Adapun Al-Hayyu maka datang dalam sifat malu itu sendiri, datang dalam hadis-hadis maupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari hadis-hadis, ya, karena di situ datang lafal hayyi, ya. Dalil-dalil. Pertama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua hadis, ya. Yang pertama menyebut nama Al-Hayyu, ya. Al-Hayyu, ya. Yang kedua tentang sifat, menyebut sifat haya. Sifat Al-Haya, yaitu malu. Adapun yang disebut tentang nama di antaranya disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pertama, hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu ra'a rajulan yaktasilu bil barazi bila izar. Bahwasanya dari Ya'la bin Umayyah, Rasulullah sallallahu melihat seorang laki mandi di dataran terbuka bila izar, ya, tanpa menggunakan sarung. Fasa'idal mimbar atau fasa'adal mimbar, Rasulullah sallallahu pun naik di atas mimbar. Rasul ini adalah perbuatan yang buruk, ya, karena mandi terbuka, ya, bisa kelihatan auratnya. Maka Nabi pun naik di atas mimbar, fahamidallah wa asna alaih. Rasulullah SAW pun memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan sitir, Maha menutup aib hamba-hambanya. Yuhibbul haya'a, dan Allah mencintai sifat malu. Dan ini banyak yang seperti ini, ya. Allah Maha Pemalu, maka Allah mencintai sifat malu. Seperti Allah indah, Allah mencintai keindahan. Allah pemaaf dan Allah mencintai sifat memaafkan, dan seterusnya, ya. Ini kata Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha menutup aib hamba-hambanya. Yuhibbul haya' was sitr, dan Allah mencintai sifat malu dan sitar, sifat menutup, ya. Jadi jangan fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutup diri, ya. Jadi jangan dia buka aibnya, karena Allah sendiri suka menutup aib manusia. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Di sini hadis pertama, hadis Ya'la bin Umayyah. Di sini disebut nama Allah Hayyun, yang Maha Pemalu. Hadis yang kedua, jadi sini ada dua hadis. Yang pertama hadis Ya'la bin Umayyah. Jadi Rasulullah mengatakan innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Hayy artinya Maha Pemalu. Adapun sitir artinya Maha menutup aib. Menutup aib manusia. Yang kedua adalah hadis dari Salman Al-Farisi, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkah, yang Maha tinggi, hayyun karim. Di sini hayyun karim, yang Maha Pemalu dan Maha baik. Hayyun karimun, ya, Maha Pemalu. Ini Maha baik, Maha mulia, ya. Yastahyi min abdihi, yang dimana Allah malu jika hambanya malu dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran.
Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah berdoa, kemudian Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong, yaitu Allah malu kalau tidak mengabulkan doa sang hamba. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sini sama-sama, jadi ada lafal hayyi, yaitu maha pemalu. Adapun berupa sifat datang dalam beberapa hadis ya. Di antaranya hadis dalam Sahihain dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ini hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu dalam Sahihain, anna Rasulullah sallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat, id aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang datang menuju masjid. Fa aqbala thnani ila Rasulullah sallam wa dhahaba wahid, maka datang menuju masjid, yang 2 menuju Rasulullah, yang 1 pulang. Qala fa waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berduanya berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Ada 1 orang lihat di situ di tengah-tengah ada rongga, ada longgar, maka dia pun datang duduk di yang longgar tersebut, masuk di halaqah. Wa amal akharu fajalasa khalfam. Ada yang 1 dia duduk bagian belakang. Padahal mungkin ada longgar, dia tidak maju, dia tetap di belakang. Wa amma tsalitsu fa adbara dhahiban. Adapun yang ketiga tadi dia pulang. Falamma faqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu selesai dari kajiannya, Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang tadi, amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu ilaihi. Adapun yang salah satunya, maka dia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaunginya, yaitu yang masuk menempati yang ada longgar. Wa amal akharu fastahya. Adapun yang 1 yang duduk di belakang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal akhar fastahya minallah, dia malu kepada Allah, fastahya Allahu minhu, maka Allah pun malu darinya ya. Wa amal akharu fa'aradallahu anhu. Yang satunya dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Di sini Nabi mengatakan fastahyallahu minhu ya. Fastahyallahu minhu. Di sini Nabi menyebutkan sifat bahwasanya Allah malu kepadanya. Dia malu kepada Allah, al-jazaa' min jinsil amal, balas dengan perbuatan, Allah pun malu pada dia. Jadi dalam hadis datang dengan nama Al-Hayy dalam 2 hadis, dan juga datang sifat Al-Haya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebut tentang sifat, tapi bukan nama ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada isyarat tentang sifat malu Allah Subhanahu wa taala dalam 2 surat ya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan ya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ba'udatan. Wa ma fawqaha. Taib, di sini Allah mengatakan, sungguhnya Allah tidak malu, Allah tidak malu membuat perumpamaan tentang ba'udah, tentang nyamuk, atau yang lebih daripada nyamuk. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi Allah dalam Al-Quran Allah buat perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya Allah buat perumpamaan-perumpamaan tentang hewan-hewan. Allah buat perumpamaan tentang nyamuk ya. Dalam ayat surat Al-Baqarah Allah perumpamaan tentang lalat. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u, dalam surat Al-Hajj Allah sebutkan perumpamaan tentang apa? Tentang lalat. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ya. Ya kabaitil ankabuti ittakhadat ankabutin ittakhadat baitan ya. Bahwa seperti ankabut yang membuat sarangnya ya. Wa in ahwanal buyuti la baitul ankabut ya. Sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba ya. Di sini Allah sebut laba-laba. Kemudian juga Allah sebut tentang anjing ya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Ya, seperti perumpamaan orang seperti anjing. Jadi Allah sebut hewan-hewan. Allah juga sebut tentang himar. Ya. Mathalul ladzina humilut Taurata
thumma lam yahmiluha kamathil himar. Allah sebutkan orang perumpamaan Yahudi seperti himar. Jadi sebut ada hewan-hewan. Jadi sebut ada nyamuk, ada lalat, ada anjing, ada laba-laba, ada himar. Ketika turun perumpamaan ini, maka orang-orang musyrikin ngejek. Mereka bilang, apa itu perumpamaan? Ngapain Al-Quran sebut perumpamaan? Yang aneh-aneh, ada nyamuk, ada lalat. Maka Allah bantah, Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayyadribu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk, ya, saya carikan ayatnya. Itu dalam surat Al-Baqarah 26 ya. Fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, bahkan yang lebih parah dari nyamuk. Mau lalat, mau laba-laba, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini dalam menjelaskan kebenaran. Tidak perlu malu-malu bikin perumpamaan. Kalau perumpamaan tersebut ternyata tidak benar, baru Allah malu. Maksudnya di sini disebutkan la yastahyi, tidak malu, berarti kelazimannya kalau perumpamaan tersebut ternyata tidak benar, Allah malu. Jadi pahami bahwasanya perumpamaan ini benar. Hewan-hewan ini, hewan nyamuk, adalah untuk menjelaskan kebenaran. Maka Allah tidak malu. Maka kelazimannya, kebalikannya, perhatikan, kebalikannya, jika perumpamaannya tidak benar, tentu Allah malu. Ya. Jika perumpamaannya tidak ada faedahnya, tidak berfaedah atau tidak benar, maka Allah malu. Maka ayat ini menjelaskan tentang sifat malunya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang menyebutkan tentang sifat malu Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu masing-masing hewan-hewan tersebut ada maknanya ya, seperti Allah beri perumpamaan tentang nyamuk. Nyamuk itu maksudnya, nyamuk itu kalau terlalu banyak dia hisap darah, dia gemuk, maka dia jatuh, dia pun mati. Sebagian ulama mengatakan itu perumpamaan tentang dunia. Dunia kalau terlalu banyak diambil bisa membuat seorang binasa. Maka seperti nyamuk yang rakus ngambil darah, akhirnya dia pun mati karena kekenyangan. Tapi di antaranya juga dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ini juga tentang sifat. Jadi bukan nama tapi sifat. Yang pertama surat Al-Baqarah 26, yang kedua Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Ini tentang kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah dengan Zainab bintu Jahsyin. Saya bacakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah walakin idza du'itum. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kalian diizinkan untuk makan. Ya, kalau diundang baru makan, kalau tidak diundang jangan datang untuk makan. Ghairu nadhirina inah, tanpa harus menunggu waktu masaknya. Artinya kalau pas masak diundang baru datang, jangan datang dulu nongkrong di situ sambil nunggu masak. Kalau tidak diizinkan jangan, tunggu aja di luar. Nanti kalau sudah masak baru dipanggil. Walakin idza du'itum, maka tapi jika kalian diundang maka datanglah. Fadkhulu. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah makan, fantashiru, maka bertebarlah. Fantashiru wala musta'nisina li hadis. Maka pergilah kalian, jangan asik berbicara di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Sungguhnya hal tersebut mengganggu Nabi, tapi Nabi malu dengan kalian, menegur kalian enggak enak. Wallahu la yastahyi minal haq. Adapun Allah tidak malu untuk menegur kalian. Di sini ada kalimat wallahu la yastahyi minal haq. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu untuk kebenaran. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Itu untuk menjelaskan kebenaran, itu untuk menegur kalian. Jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah dengan Zainab bintu Jahsyin, maka Rasulullah SAW bikin walimah di rumahnya. Rasulullah undang sebagian sahabat. Sahabat datang, ya. Harusnya kalau diundang pas datang, ada yang datang sebelum dimasak, lagi nunggu.
Kemudian setelah selesai makan walimah, harusnya mereka pulang. Tapi mereka enggak pulang-pulang, mereka tetap di situ aja. Ini membuat kikuk Nabi SAW, buat kikuk Zainab bintu Jahsyin. Sehingga akhirnya Rasulullah sempat keluar dari rumah dengan berharap kalau Rasulullah keluar rumah mereka pulang. Ternyata Rasulullah SAW balik, mereka masih di situ. Masih di rumah, belum pergi-pergi. Ya, mungkin nyaman di rumah Nabi SAW. Adabnya sudah selesai makan, ya sudah pulang. Ya artinya, karena Rasulullah acara walimah, mau ketemu istrinya, mau apa. Tapi Rasulullah SAW enggak enak menegur. Rasulullah memang pemalu. Maka akhirnya Allah yang tegur. Ya, makanya Allah turunkan surat Al-Ahzab ini, ya. Allah menegur, ya Allah mengatakan fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Kalau kalian sudah selesai makan, maka pergilah kalian bertebar, jangan di rumah Nabi terus. Wala musta'nisina li hadits, dan jangan kemudian ngobrol-ngobrol lagi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Sungguhnya hal itu kalian ngobrol-ngobrol, nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol setelah makan mengganggu Nabi, dan tapi Nabi malu kepada kalian. Allah mengatakan wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Artinya apa? Kalau tidak benar maka Allah juga malu. Kalau tidak benar maka Allah juga malu. Maka ini isyarat bahwasanya dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat malu, ya. Oleh karenanya dalam hadis dari seorang sahabat kalau tidak salah Ummu Sulaim, dia berkata, atau ada seorang wanita sahabat berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu terkait dengan kebenaran. Artinya, maka saya meniru Allah, maka saya pun menyampaikan meskipun hal malu dibicarakan tapi demi kebenaran. Maka pertanyaannya, hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat? Apakah seorang wanita juga wajib mandi junub jika dia mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air ketika dia tidur, dia bangun dilihat ada basah di celananya, ya maka dia atau keluar air dari kemaluannya, maka dia wajib mandi junub. Jika tidak ada air yang keluar dari kemaluannya, maka tidak wajib mandi junub. Tapi lihat bagaimana sahabiah ini membuka pertanyaan dengan mengatakan innallaha la yastahyi minal haqq, ya. Allah tidak malu dengan kebenaran. Ya, iktibas mengambil dari surat Al-Ahzab ayat 53 ini. Maka ini semua dalil tentang nama Allah. Jadi nama Allah cuma datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat-sifat al-haya, malunya Allah, datang dalam hadis dan juga diisyaratkan dalam dua ayat dalam Al-Qur'an. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa makna dari sifat malu Allah Subhanahu wa taala? Sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nukil dari pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa amma haya'ur Rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka naw'un akhar la tudrikuhul afham." Adapun rasa malu Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, malu kepada hambanya, maka ini jenis malu yang berbeda yang tidak bisa dipahami oleh akal orang-orang. Tidak bisa dipahami oleh pemahaman. Wala tukayyifuhul uqul, dan akal tidak bisa membagaimanakannya. Kenapa beda? Karena ini fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalalin. Jadi Allah Subhanahu malu itu malu karena saking baiknya, saking mulianya, sehingga Allah malu kalau tidak mengabulkan doa. Beda manusia malu kenapa? Karena enggak enak, karena takut rendah, takut dihina, takut dicerca, ya. Manusia malu karena ada kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala malu karena saking baiknya, saking mulianya, saking dermawannya. Fa innahu tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa ila yadayhi an yaruddahu masifran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha dermawan. Allah malu dari hambanya jika hambanya sudah mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah, Allah tidak mengabulkan dan mengembalikan kedua tangannya kosong. Wa yastahyi an yu'adziba dza syaibatin syabat fil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengadab seorang yang sudah tua, ya sudah punya uban dan dalam Islam, dia sudah lama dalam Islam, banyak beribadah kemudian diadab. Allah malu mengadab orang seperti ini. Ya. Kemudian wa kana Yahya bin Mu'adz yaqul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Yahya bin Mu'adz pernah berkata, subhana man yudhnibu abduhu wa yastahyi huwa. Maha suci Allah yang hambanya berdosa dan dia malu kepada sang hamba. Hambanya berdosa tapi Allah malu kepada sang hamba. Wa fi atharin, dan dalam athar, man istaha minallahi istahallahu minhu. Siapa yang malu dari Allah, maka Allah akan malu darinya. Tapi ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya nukil juga perkataan dari ulama yang lain, ya. Seperti
Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam syairnya, ya. Beliau berkata dalam Nuniyahnya Al-Kafiyah Syafiyah, beliau berkata, wa huwal hayyu falaysa yafdahu abdahu inda tajahuri minhu bil isyani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemalu, namun Allah tidak membongkar aib hambanya ketika hambanya terang-terangan bermaksiat kepadanya. Saking malunya Allah, saking baiknya Allah. Kalau Allah mau bongkar, tapi Allah benar-benar saking baiknya sehingga gampangannya tidak enak untuk membongkar aib sang hamba. Lakinnahu yulqi alaihi sitrahu. Lakinnahu yulqi alaihi sitrahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sitarnya, yaitu sitar menutupinya. Fahuwa sittir wa sahibul ghufrani, maka Allah adalah yang Maha menutup aib sang hamba dan Maha mengampuni sang hamba. Tapi ini penjelasan Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan saking baiknya Allah, saking mulianya Allah, maka Allah malu untuk membongkar aib hambanya. Kecuali hambanya terlalu kebangetan ya. Asalnya Allah mengampuni, Allah biarkan ya. Karena saking baiknya. Makanya Allah mengabulkan doanya. Malu kalau dia minta tidak dikabul. Kenapa malu? Karena saking baiknya. Perkataan di antara juga Al-Fairuz Abadi, beliau berkata dalam Al-Qamusul Muhit, beliau berkata, wa amma haya'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala min abdihi fa naw'un akhar la tudriku wa la tukayyiful uqul fa innahu haya'ul karamin wa barrin. Ini sama dengan pertanyaan perkataan Ibnu Qayyim. Ini perkataan Khalil Harras, Syekh Khalil Harras ya. Seorang ulama dari Azhar yang bermanhaj salaf, yang mensyarah di antaranya kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau juga mensyarah Nuniyah Ibnu Qayyim. Beliau berkata, fahaya'uhu ta'ala wasfun yaliqu bihi. Rasa malu Allah Subhanahu wa taala, sifat malu Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mulia, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ka hayyil makhluqin. Tidak seperti sifat malunya para makhluk. Alladzi huwa taghayyurun wa inkisarun ya'tari syakhs inda khaufi ma yu'abu aw yudham. Adapun rasa malu makhluk itu perubahan atau kekurangan yang menimpa seseorang ketika dia takut untuk dicela. Takut dicela atau dikata-katain, dia malu. Ya, malu nanti kalau gini, malu dikata-katain, itu manusia karena ada kekurangan. Adapun rasa malunya Allah, perhatikan Khalil Kharras rahimahullah, beliau berkata, bal huwa tarku ma laysa yatanasabu ma'a sa'ati rahmatihi wa kamali judihi wa karamihi wa azimi afwihi wa hilmihi. Tetapi hayaknya Allah, rasa malunya, sifat malunya Allah adalah meninggalkan apa yang tidak pantas, tidak sesuai dengan luasnya rahmat Allah dan sempurnanya kebaikan Allah dan sempurnanya kedermawanan Allah dan agungnya ampunannya dan luasnya hilmnya, sama, yaitu ampunannya. Jadi ini saking mulianya Allah sehingga kalau Allah melakukan begini kayaknya tidak pantas. Maka Allah malu, bukan karena malu dicela, tapi karena saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau manusia, dia malu karena punya kekurangan. Malu enggak enak ini, enggak enak nanti ribut, enggak enak nanti dicela, enggak enak nanti Allah tidak butuh itu semua. Tapi Allah, malunya Allah itu bukan karena kekurangan, tapi karena saking sempurnanya. Sehingga Allah melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, Allah malu melakukannya. Allah malu melakukannya. Makanya Allah, ada orang maksiat Allah tidak langsung bongkar ya, karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah sitir, Maha menutupi aib hambanya. Ada orang minta, Allah kabulkan karena Allah Maha baik. Mudah bagi Allah mengabulkan. Kenapa Allah tidak kabulkan? Seperti itu. Tentunya pengkabulan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Khalil Harras berkata, rahimahullah, fal abdu yujahiruhu bil ma'siyah ma annahu afqaru syai'in ilaihi. Sang hamba terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Sementara dia adalah zat yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sangat butuh kepada Allah, hamba. Wa adhafuhu ladaihi, dan dia adalah makhluk yang paling lemah di hadapan Allah. Bahkan wa yasta'inu bi ni'amihi ala ma'siyatihi. Bahkan dia menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ini hamba, hakikat kita manusia.
bermaksiat kepada Allah terang-terangan. Kita bermaksiat dimanapun terang-terangan bagi Allah karena tidak ada yang samar bagi Allah. Kita sembunyi sama orang kalau bermaksiat, tapi bagi depan Allah sesuatu yang terang-terangan. Padahal kita sangat butuh pada Allah. Hidup kita, nafas kita butuh. Semuanya kebutuhan kita ini sangat butuh kepada Allah. Dan kita sangat lemah di hadapan Allah. Bahkan kita gunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi apa yang Allah lakukan? Walakinna Rabb subhanahu ma'a kamali ghinahu wa tamami qudratihi alaihi yastahi min hadki sitrihi wa fadihatihi. Akan tapi karena Allah saking sempurnanya rasa kayanya dan sempurnanya kudrahnya, kekuasaannya, Allah malu untuk merobek tirai yang menutupi aib manusia dan Allah tidak membongkarnya. Fayasturuhu bima yuhayyi'uhu lahu min asbabi sitr. Maka Allah pun tutup aib sang hamba yang bermaksiat dengan sebab-sebab yang bisa menutupi maksiatnya. Tsumma ba'da dzalika ya'fu anhu wa yaghfir. Setelah itu Allah ampuni. Ini di antara makna al-haya yang dijelaskan oleh Khalil Harras, ya. Taib, kita bacakan juga pernyataan Syekh Sa'di rahimahullah taala tentang makna nama Allah Al-Hayyu. Hadza ma'khudhun min qawlihi ta'ala min qawli sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karim yasmi min 'abdi idza madda yadayhi ilayhi an yaruddahu masifran. Syekh Sa'di mengatakan nama Al-Hayyu, jadi Hayyu diambil dari sabda Nabi, sungguhnya Allah Maha malu dan Maha baik, malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian dibalikkan kosong. Wa hadza, kata beliau, wa hadza min rahmati wa karami wa kamalihi wa hilmihi anal abda yujahiru bil ma'asi ma'a faqrihi syadid ilaihi hatta annahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yatawaqqawa 'alaiha bi na'im rabbih. Ini rasa malu ini karena saking rahmat Allah, baiknya Dia, sempurnanya Allah, hilmnya itu menunda Allah bermaksiat, Allah biarin. Dan sementara hamba terang-terangan bermaksiat kepada Allah, padahal hamba sangat butuh kepada Allah. Dan hamba bahkan tidak mungkin bermaksiat kecuali menggunakan nikmat yang Allah berikan pada dia. Dia enggak mungkin masih merokok, pasti butuh rokok, butuh duit. Duit dari siapa? Allah. Minum khamar, dari mana dia bisa beli khamar? Nikmat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mau bermaksiat dengan matanya, mata dari mana? Dari Allah. Bahkan dia untuk maksiat dia butuh nikmat dari Allah. Maksiat terang-terangan di hadapan Allah. Meskipun demikian, war-rabb ma'a kamali ghinahu 'anil khalqi kullihim, padahal Allah tidak butuh dengan makhluk seluruhnya. Tetapi min karomihi, karena saking baiknya, yastahi min hadkihi wa fadhihatihi. Allah malu untuk membongkar aib sang hamba tersebut. Mempermalukannya enggak. Wa ihlalil uqubati bi, dan Allah malu untuk menurunkan hukuman bagi dia. Fayasturuhu bima yuqayyidu lahu min asbabi sir, maka Allah tutup dia dengan hal-hal sebab-sebab yang bisa menutupi aibnya. Wa ya'fu anhu wa yaghfir lahu, dan Allah mengampuninya, maafkannya. Fa huwa yatahabbabu ila ibadi bin ni'am, sementara Allah terus agar hambanya cinta kepada Allah, Allah berikan berbagai macam nikmat. Wa hum yatabagghaduna ila bil ma'asi, Allah pingin hambanya cinta kepada Allah, Allah berikan berbagai macam nikmat. Hambanya ingin dibenci oleh Allah dengan berbagai macam maksiat. Allah pingin mereka cinta Allah, mereka ingin Allah benci sama mereka. Ya. Khairuhu ilaihim bi adadil lahadzat wa syarrum ilaihi sa'id. Kebaikan mereka, kebaikan Allah kepada para hamba terus setiap detik, setiap saat Allah berikan, sementara keburukan mereka terus naik setiap saat kepada Allah. Ini maksudnya Syekh Sa'di ingin menjelaskan bagaimana sifat malu yang dimaksud, yaitu karena saking baiknya. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, wala yazalul malakul karimu yas'adu ilaihi minhum bil ma'asi. Malaikat terus naik ke atas melaporkan maksiat-maksiat para hamba, wa kulli qabih, dan perbuatan-perbuatan buruk mereka, wa yastahi ta'ala mimman syaba fil islami an yu'adzibahu, sementara Allah Subhanahu wa taala malu untuk menghadap orang yang beribadah sampai tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah malu wa mimman yamuddu yadayhi ila an yaruddahu masifran, Allah malu juga membalikkan tangan orang yang berdoa dalam kondisi tangan kosong. Wa yad'u ibadahu ila du'aihi wa ya'iduhum bil ijabah, sementara Allah menyuruh mereka untuk berdoa, Allah menjanjikan untuk menjawab permohonan mereka. Jadi dari sini kita paham makna dari sifat malu Allah, yaitu bukan karena kekurangan, enggak enak dicela, enggak enak diomongin, ya, bukan, tapi rasa malu Allah karena saking baiknya, saking mulianya, saking dermawannya, saking pemaafnya, sehingga Allah mengadab, saking sitirnya Allah menutup aib hamba, sehingga Allah tidak enak membuka aibnya, karena Allah
maha malu ya, karena Allah maha baiknya. Sifat malunya demikian. Jadi sama dengan makhluk. Kalau makhluk kan memang butuh sama orang lain. Enggak enak dicela orang lain. Allah maha kuasa, Allah tidak butuh dengan cercaan, celaan Allah tidak ada urusan. Orang baik yang untuk dia, orang cela Allah juga kembali kepada dia. Allah tidak butuh manusia. Tapi Allah tetap saking mulianya maka Allah malu. Tapi ini makna dari sifat malu Allah tidak sama dengan sifat malu manusia. Nah, dari sini kita kemudian mengambil athar ya, apa faedah yang bisa diambil dari memahami sifat atau nama Allah Maha Pemalu ya. Udah, kan? Dampak beriman dengan nama Allah Al-Hayy, Maha Pemalu ya. Apa dampaknya? Yang pertama, ya, tadi dalam hadis, innallaha hayyun sittir yuhibbul haya wa sitr. Allah yuhibbul haya. Allah mencintai sifat malu. Oleh karenanya datang dalam banyak hadis tentang keutamaan sifat malu. Sifat malu misalnya Rasulullah SAW bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, itu menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah bersabda al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu, sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dalam riwayat al haya'u kulluhu khair. Rasa malu semuanya baik, semuanya baik. Bahkan ada seorang dalam hadis dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'. Rasul melihat ada seorang Ansar, dia sedang menasihati saudaranya. Dia bilang, "Kamu jangan malu, jangan malu. Ayo jangan malu." Maka Rasulullah tegur dia. Kata Rasulullah SAW, "Da'hu fa inal haya'a minal iman." Biarin dia malu. Sungguhnya jangan kau suruh dia enggak malu. Biarin dia malu. Sungguhnya rasa malu adalah bagian daripada iman. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Di antara nasihat-nasihat yang sudah ada dari perkataan para kenabian sejak awal, yaitu ini perkataan para anbiya, para nabi, bukan cuma di zaman Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelumnya juga sama mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau kehendaki. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah memiliki sifat malu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW ashadda haya'an minal adra fi khidriha." Rasulullah SAW sangat lebih malu malunya sangat besar, bahkan lebih besar daripada malunya seorang gadis yang dipingit. Rasulullah SAW. Jadi sifat malu, kita harus memiliki sifat malu. Kenapa sifat malu baik? Karena apa sifat malu? Mencegah dari maksiat. Menjadikan semangat beribadah. Malu, kita mau bermaksiat malu ya. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala, malu dengan makhluk ya. Di antara juga melakukan perkara-perkara yang karena rasa malu mendatangkan kebaikan ya. Maka seorang yang beriman Allah punya sifat malu, hendaknya dia memiliki sifat itu juga ya. Kemudian di antaranya yang pertama, yang kedua, siapa yang malu kepada Allah? Tadi perkataan salaf, siapa yang malu? Man istahya minallah, istahyallahu minhu. Siapa yang malu kepada Allah, maka Allah malu kepadanya. Ya, maka Allah akan memberikan berbagai karunia-Nya kepadanya ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kata Rasulullah SAW, istahyu minallahi haqqal haya.
Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Dengan malu yang benar. Taib. Sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah." Wahai Rasul, sesungguhnya kami malu ya Rasulullah. Alhamdulillah kami malu juga. Maka Rasulullah berkata, "Laisa dzaka, bukan itu yang aku maksud. Walakin istahyil minallahi haqqal haya." Adapun yang dimaksud kamu malu kepada Allah dengan benar malu, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kau menjaga kepala dengan apa yang di bawahnya. Yaitu menjaga pandanganmu, menjaga pendengaranmu, ya. Menjaga lisanmu dari hal yang diharamkan. Kalau benar-benar kau malu, malulah melihat yang haram. Mata dari mana? Siapa yang kasih? Allah. Telinga siapa yang bikin bisa dengar? Allah Subhanahu wa taala. Lisan siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan dia dua mata, lisan dan dua bibir? Maka malu menggunakan ini nikmat dari Allah untuk maksiat, malu. Wal batna wa ma hawa. Dan jagalah perut dengan apa yang di dalamnya, ya. Yaitu maksudnya di dalam perut, dalam dada ada qalbu, ya. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa terkait dengan kalbu. Kemudian juga jangan sampai kita makan yang haram. Jangan sampai kita makan yang haram, kita masukkan dalam perut kita perkara-perkara yang haram. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadzakkar al-maut wal bila, ya. Di antara juga, ya, menjaga kemaluan dari perbuatan yang keji. Jangan sampai bermaksiat, berzina dan yang lainnya. Kemudian tadzakkar al-maut wal bila, ingatlah tentang kematian dan kesirnaan. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang ingin akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan ini maka dia telah malu kepada Allah dengan benar-benar malu. Jadi seorang malu ketika maksiat, ya. Jadi malu, kita malu sama Allah. Kita maksiat sementara semua nikmat Allah yang berikan. Tapi kita gunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah yang telah begitu murah hati memberikan kita banyak kenikmatan. Kita gunakan untuk maksiat. Kemudian juga kita malu, ya Allah sudah berikan macam nikmat terus kita tidak taat kepadanya. Harusnya kita malu. Kita malu. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda, maka dia berkata, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, dirayu untuk berzina, maka di antara perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini dua tafsir, ada yang mengatakan Rabbku maksudnya majikanku, suamimu baik kepadaku. Ada yang maksudnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Allah telah berbuat baik kepadaku. Nabi Yusuf alaihissalam padahal berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dilemparkan dalam sumur, dibuka bajunya, dijual sebagai budak. Dan dia mengatakan, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Bagaimana aku membalas kebaikannya dengan bermaksiat kepada Allah, dengan berzina, dengan wahai Imra'atul Aziz. Ya. Maka di antara kita beriman dengan sifat malu Allah Subhanahu wa taala, kita malu kepada Allah. Kita belajar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada peringatan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang malu yang baik dan malu tercela. Kalau malu yang tercela sebenarnya bukan malu, tapi itu kekurangan, ya. Beliau mengatakan, ya, wa in harafat anil khalqil haya in harafat ila kihatin wa jur'atin. Kalau jiwa sudah menyimpang dari memiliki sifat malu, maka dia akan menyimpang kepada buruk dan keberanian. Ya, wa imma ila ajzin wa khaurin wa mahana, kepada perkara yang hina, ya. Contoh misalnya, ya, bihaitsu yatma'u fi nafsi aduwahu, yatma'u fi nafsi aduhu wa yafutuhu katsirun, yatma'u fi nafsi aduwahu wa yafutuhu katsirun min masalihi wa yaz'amu anna al-hamila lahu ala dhalika al-haya' wa innama huwa al-mahana wal ajzu wa mautul nafs. Ketika dia enggak enak sama musuhnya atau dia enggak enak sama orang sehingga dia akhirnya tidak malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka sungguhnya dia menyangka dia meninggalkan banyak kebaikan karena malu. Kata Ibnu Qayyim, itu bukan malu, tapi sungguhnya itulah ketidakmampuan, matinya jiwa, kehinaan. Seperti begini, ada orang melakukan maksiat, kita mampu untuk menegurnya dan kita tidak ada ketakutan kita akan dipukul apa, cuma kita malu, enggak enak. Malu ini tercela ini bukan malu tapi ketidakmampuan, matinya hati. Harusnya kita malu sama Allah. Ada orang masih depan kita kenapa tidak tegur?
Lain halnya kalau kita tegur kemudian dipukulin, nah itu lain cerita. Tapi ini kita bisa tegur dan tidak ada ketakutan yang kita khawatirkan dari teguran tersebut. Namun kita pekewuh ini bukan malu yang syar'i. Ini menurut Ibnu Qayyim adalah kerendahan, ketidakmampuan. Dan ini tercela rasa malu yang tidak disyariatkan sehingga membuat orang tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Taib, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Cinta dan mengagungkan Allah. Kalau kita tahu Allah memiliki sifat al-haya yang luar biasa seperti ini, ya. Sampai Allah gampang, kalau bahasa kita tidak enak untuk membongkar aib kita. Tidak enak, tidak pas, Allah merasa tidak pantas jika Allah tidak memaafkan orang yang mohon ampun kepadanya. Ini menunjukkan Rabb kita luar biasa begitu baiknya, begitu baiknya. Di antaranya kebaikannya dimiliki sifat malu untuk melakukan perbuatan yang tidak sepadan dengan kesempurnaannya. Sebagian tadi penjelasan Khalil Harras, ya. Jadi dengan demikian kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, maka kita semakin mencintai Allah dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.